Teknik identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian, terutama dalam bidang informatika. Identifikasi masalah yang baik dapat memberikan arah yang jelas bagi penelitian, memastikan bahwa upaya yang dilakukan relevan, spesifik, dan dapat diukur. Menurut Zobel dalam Research Methods in Computer Science, proses ini mencakup pemahaman terhadap tantangan teknis, analisis kebutuhan pengguna, serta identifikasi kesenjangan sferingende. Selain itu, identifikasi masalah juga membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi yang nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan identifikasi masalah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Beberapa teknik umum yang digunakan dalam bidang informatika mencakup observasi langsung, wawancara, analisis dokumen, survei, serta penggunaan alat visual seperti SWOT analysis dan fishbone diagram. Masing-masing teknik ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam dan spesifik mengenai masalah yang sedang dihadapi, hingga segera dapat relevan dan aplikatif. Selain itu, menurut Criswell, identifikasi masalah adalah langkah penting untuk merumuskan tujuan penelitian yang jelas. Proses ini melibatkan eksplorasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, seperti tantangan teknis, kebutuhan pengguna, dan peluang untuk inovasi. Dengan pendekatan sistematis, peneliti dapat memastikan bahwa masalah yang dipilih benar-benar layak untuk diteliti dan memiliki nilai strategis yang signifikan. Berikut sean Thol Jum mencari senjaan karena stupidity. 1. Observasi, mengamati situasi atau sistem untuk mendeteksi permasalahan potensial. 2. Pengumpulan data, menggunakan wawancara, survei, atau pengamatan langsung. 3. Analisis data, memahami pola atau kesenjangan dalam proses atau sistem. 4. Formulasi masalah, merumuskan masalah berdasarkan temuan. Observasi adalah teknik dasar dalam identifikasi masalah yang melibatkan pengamatan langsung terhadap sistem, proses, atau fenomena yang ingin dikaji. Menurut Skaran dan Buji, tahun 2020, observasi memberikan wawasan kontekstual yang tidak dapat diperoleh dari data saja. Dalam informatika, observasi sering dilakukan untuk menganalisis kinerja perangkat lunak, perilaku pengguna, atau efisiensi sistem. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat mengamati penggunaan aplikasi mobil untuk memahami fitur apa yang paling sering digunakan, atau bagian mana yang menyebabkan pengguna kesulitan. Hasil dari observasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti antarmuka yang kurang intuitif, atau fungsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap detail-detail kecil, seperti bagaimana pengguna mengatasi hambatan atau masalah saat berinteraksi dengan teknologi, yang seringkali tidak terungkap melalui metode lain. Observasi juga dapat digunakan untuk memahami konteks operasional sistem. Misalnya, bagaimana infrastruktur teknologi diterapkan dalam lingkungan kerja yang kompleks. Dalam kasus implementasi sistem IoT di gudang logistik, pengamatan langsung dapat membantu mengidentifikasi hambatan seperti koneksi jaringan yang tidak stabil atau penempatan perangkat yang kurang optimal. Dengan demikian, observasi tidak hanya memberikan gambaran nyata tentang masalah yang ada, tetapi juga membantu dalam merancang solusi yang lebih aplikatif. Wawancara dan diskusi kelompok. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi langsung dari individu atau kelompok yang relevan, seperti pengguna, pengembang, atau pemangku kepentingan lainnya. Criswell, tahun 2021, menjelaskan bahwa wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat detail yang diinginkan. Diskusi kelompok atau Focus Group Discussion, juga dikenal sebagai FGD, juga efektif untuk menggali perspektif yang lebih luas. Dalam konteks informatika,
FKD dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna terhadap sistem baru atau mengevaluasi kelemahan sistem yang ada. Kelebihan dari teknik ini adalah kemampuan untuk menggali informasi mendalam yang mungkin tidak terungkap melalui survei atau observasi. Wawancara terstruktur biasanya menggunakan panduan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan pertanyaan yang sama. Pendekatan ini memudahkan analisis data karena hasilnya seragam dan mudah dibandingkan. Sebaliknya, wawancara semi terstruktur memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik baru yang mungkin muncul selama diskusi, sehingga lebih sesuai untuk penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam. Wawancara tidak terstruktur, meskipun memerlukan keahlian tinggi dari peneliti, sangat berguna untuk menggali ide-ide yang belum terdokumentasi, atau untuk memahami konteks unik yang sulit dijelaskan melalui metode lain. Menurut Kothari dalam Research Methodology, analisis dokumen melibatkan peninjauan data yang telah ada, seperti laporan teknis, artikel jurnal, atau dokumentasi proyek. Teknik ini berguna untuk mengidentifikasi tren, pola, atau kesenjangan dalam penelitian sebelumnya.